Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Roy Karo dengan airan NIM 362. Jadi yang terhormat Ibu, Weni Wilia, SPMSI selaku dosen pengampu, mata kuliah Ilmu Penyakit Tanaman. Di sini saya akan presentasikan mengenai, nematoda, Heterodera glycines atau, Sobianchis nematoda pada tanaman kedelai Glycine Max L. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Jadi, yang pertama itu kedelai atau glicin Max L merupakan komoditas penting sebagai sumber protein nabati, minyak nabati, dan bahan baku industri pangan serta pakan ternak. Yang kedua, produktivitas kedelai sering menurun akibat gangguan organisme pengganggu tanaman atau OPT, terutama nematoda parasit akar nematoda parasit akar seperti Heterodera glycines atau Sobianchis nematoda. Sobianchis nematoda merupakan penyebab kerugian terbesar pada produksi kedelai dan dapat menurunkan hasil hingga 30-70%. Selanjutnya itu nematoda ini merusak akar, menghambat penyerapan hara dan menyebabkan tanaman kerdil serta daun menguning. Kista dari nematoda ini sangat tertahan terhadap kondisi lingkungan dan dapat bertahan di tanah lebih dari 10 tahun sehingga pengendaliannya menjadi sulit. Serangan dari si Sobianchis nematoda ini juga memperparah kerentanan tanaman kedelai terhadap patogen lain seperti Fusarium, Rhizoctonia solani, dan Macropomina passeolina. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses patogenesis Heterodera glycines pada tanaman kedelai. Yang pertama itu tahap prainfeksi atau eh, penetasan J2 dan pergerakan menuju akar. Telur dari eh, nematoda ini menetas menjadi juvenil stadium 2, yaitu satu-satunya pada fase infektif. Yang kedua, penetasan dipicu oleh eksudat akar kedelai yang mengandung senyawa seperti asam amino, asam organik, dan fenolik yang berfungsi sebagai stimulus kimia. Yang selanjutnya itu J2 ini pada proses stadium 2 ini bergerak di dalam tanah menghitung gradien kimia atau kematotaksis positif menuju akar, terutama pada zona rambut akar. Yang kedua itu penetasan akar oleh J2. Setelah mencapai permukaan akar, J2 menempel kuat pada epidermis dan mulai melakukan eh, penetrasi menggunakan stilet atau alat seperti jarum di rongga mulut. Selanjutnya itu penetrasi dibantu oleh enzim seperti selulase, pektinase, dan hemiselulase yang merombak dinding sel akar. Selanjutnya itu pada fase stadium 2 menembus epidermis, masuk ke korteks, lalu bergerak secara interseluler menuju steli akar. Selanjutnya itu yang ketiga pembentukan feeding seed atau sing nutrisi. Sin Syncytium. Tahap ini merupakan inti dari patogenesis. Setelah mencapai jaringan vaskular, Z2 menyuntikkan efektor protein dari kelenjar esofagus ke dalam sel target tanaman. Yang kedua itu efektor ini mengubah metabolisme sel tanaman dan memicu terbentuknya syncytium, yaitu sel raksasa hasil dari fusi beberapa sel akar yang dinding selnya terlarut sebagian. Yang selanjutnya Syncytium menjadi sumber nutrisi utama bagi nematoda dan ditopang oleh jaringan vaskular kedelai. Yang keempat itu perkembangan J2 menjadi stadium dewasa. Setelah Syncytium terbentuk, J2 mulai menjadi sedentari. Pada proses J2 sampai J3, J4 hingga dewasa betina atau jantan. Betina menetas di akar dan membesar menjadi bentuk seperti lemon, sedangkan jantan keluar dari akar dan hidup bebas di tanah, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut.
Selanjutnya itu ada proses patogenesis eh, Heterodera glycines pada tanaman kedelai. Yang keempat yaitu perkembangan J2 menjadi stadium dewasa. Setelah silicium terbentuk, J2 mulai menjadi sedentari. J2 menjadi J3, menjadi J4 dan dewasa betina dan jantan. Betina menetap di akar dan membesar menjadi bentuk seperti lemon, sedangkan jantan keluar dari akar dan hidup bebas di tanah. Yang kelima, pembentukan kista. Setelah dibuahi, betina mati dan tubuhnya mengeras menjadi kista berwarna coklat gelap. Kista ini berisi 200 sampai 500 telur. Kista ini sangat tahan kekeringan, panas, dan pupuk. Dapat bertahan lebih dari 10 tahun di tanah. Yaitu yang selanjutnya itu ada yang kelima, pembentukan kista. Setelah dibuahi, betina mati dan tubuhnya mengeras menjadi kista berwarna coklat gelap. Selanjutnya itu ada ekologi Heterodera glycines. Yang pertama itu ada hidup sebagai nematoda tanah atau soil-borne di zona perakaran kedelai atau rhizosfer. Yang kedua itu perkembangan optimal pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan tanah yang cukup tinggi. Yang ketiga, populasi tertinggi pada tanah ringan atau berpasir karena memudahkan pergerakan juvenil stadium 2. Yang keempat itu ada memiliki fase kista yang sangat kuat, dapat bertahan lebih dari 10 tahun meskipun tidak ada tanaman idang. Yang kelima itu ada penesasan telur dipicu oleh eksudat akar kedelai sehingga sangat spesifik terhadap tanaman kedelai. Yang keenam itu populasi cepat meningkat pada sistem monokultur kedelai dan menurun pada rotasi dengan tanaman non-inang. Yang kedelapan itu ada sebaran populasi di lapangan tidak merata, cenderung membentuk spot mengikuti aliran air, alat pertanian, dan pergerakan tanah. Yang kesembilan itu ada interaksi dengan mikroorganisme tanah dapat memperparah kerusakan akar, terutama dengan patogen akar seperti Fusarium, Rhizoctonia, dan Macropomina. Yang ke-10 itu ada juvenil, memiliki daya migrasi terbatas atau hanya beberapa sentimeter, tetapi penyebaran jarak jauh terjadi melalui tanah terkontaminasi dan alat pertanian. Selanjutnya itu masuk ke dalam strategi pengendalian Heterodera glycines. Yang pertama itu Anda menggunakan varietas kedelai yang tahan. Ya, cara paling efektif menghambat reproduksi nematoda, mengurangi pembentukan betina dan kista pada akar. Yang kedua itu melakukan rotasi tanaman inang, yaitu gunakan tanaman jagung, sorghum, gandum, dan tanaman rumput lain, menghambat siklus dan menurunkan populasi kista secara bertahap. Yang ketiga itu menerapkan sanitasi alat dan lahan, membersihkan alat pertanian sebelum berpindah lahan, menghindari pemindahan tanah terinfeksi melalui air, irigasi, atau kendaraan. Yang ketiga itu melakukan pengolahan tanah secara tepat. Yang keempat itu melakukan pengolahan tanah secara tepat, membantu menurunkan populasi juvenil tahap 2. Yang kedua itu harus dilakukan hati-hati agar tidak menyebar kista ke area lain. Yang kelima itu meningkatkan kesehatan tanah dengan bahan organik. Penambahan kompos meningkatkan aktivitas musuh alami seperti Potonia, Chlamydosporidia, dan Trichoderma sp. Organisme ini mampu menyerang telur dan kista nematoda. Yang keenam itu menggunakan nematisida kimia yang terbatas. Alternatif pada serangan berat, penggunaan harus sesuai aturan keamanan dan memperhatikan residu. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari materi tersebut adalah Heterodora glycines atau Sobianchis nematoda merupakan salah satu hama penting pada tanaman kedelai karena mampu
menyebabkan kerusakan sistem perakaran, menurunkan kemampuan penyebaran hara, dan pada akhirnya mengurangi hasil panen signifikan. Nematoda ini memiliki ketahanan tertinggi melalui fase kista yang dapat bertahan bertahun-tahun di dalam tanah, sehingga pengendaliannya butuh pendekatan terpadu dan berkelanjutan. Strategi efektif meliputi penggunaan varietas tahan, rotasi tanaman non-inang, sanitasi alat dan lahan, peningkatan kesehatan tanah melalui bahan organik, serta pemanfaatan agen hayati dan penggunaan nematisida secara bijak pada kondisi serangan berat. Penerapan pengendalian hama terpadu menjadi kunci utama dalam menekan populasi Sobiansis nematoda, menjaga produktivitas kedelai, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem tanah. Baik, cukup sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan dan penyampaian saya yang belum jelas. Saya akhiri. Terima kasih.